Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kompetensi dasar yang ke-3.20 kemarin ya. Ini adalah video yang kedua. Jadi kalian harus mempelajari dulu video yang pertama dari ibu. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis dokumen. Anak-anak, ini merupakan pelajaran ulang dari mata pelajaran kearsipan yang sudah kita pelajari waktu kelas 10 kemarin ya. Jadi apabila nanti ada materi yang belum paham, kalian bisa membuka kembali materi kelas 10 2 tahun yang lalu. Nah anak-anak, silakan kalian perhatikan materinya ya. Pada video yang kedua ini, ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumentasi yang dilihat dari segi pemakaiannya, nilai kegunaannya, sumbernya, segi penelitiannya, ruang lingkup dan bentuk fisiknya, serta ruang lingkup kerja pemerintah. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Jenis-jenis dokumen. A. Berdasarkan pemakaiannya, ini dokumen terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dokumen pribadi, 2 dokumen niaga, 3 dokumen sejarah, yang keempat adalah dokumen pemerintah. Dokumen pribadi ini berupa surat-surat penting dan berharga yang dapat digunakan sebagai alat bukti terjadinya peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang untuk perorangan ya. Misalnya akta kelahiran, KTP, kartu SIM, surat nikah, ijazah dan sebagainya. Yang kedua, dokumen niaga ini adalah dokumen atau surat-surat yang berharga yang dapat digunakan sebagai bukti terjadinya transaksi penting dalam dunia perdagangan ya. Ini misalnya cek, obligasi, kwitansi, wesel, dan surat saham. Yang ketiga adalah dokumen sejarah. Ini adalah berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai bukti terjadinya peristiwa penting dan bersejarah pada masa lalu ya. Ini jadi surat-surat ini berhubungan dengan sejarah gitu ya. Misalnya naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, naskah Sumpah Pemuda, prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Kemudian yang keempat adalah dokumen pemerintah, yaitu dokumen-dokumen yang digunakan dalam lingkup suatu negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Yang B, dokumen berdasarkan nilai kegunaannya ini ada 4 ya. 1. Nilai penerangan, yaitu nilai informasi yang dimiliki suatu dokumen yang ditujukan kepada masyarakat. 2. Nilai perdagangan, yaitu suatu dokumen harus dapat digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli yang terjadi dalam dunia perdagangan. 3. Nilai yuridis, yaitu nilai hukum yang dimiliki suatu dokumen. Jadi ini sifatnya adalah legal ya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum di pengadilan. Yang keempat adalah nilai historis, yaitu nilai kesejarahan yang dimiliki suatu dokumen. Artinya, suatu dokumen harus dapat digunakan sebagai alat bukti terjadinya suatu peristiwa penting di masa lalu, gitu ya. Kemudian, dokumen berdasarkan sumbernya ini ada 5. Yang pertama adalah dokumen pemerintah, yaitu dokumen yang bersumber dari lingkup pemerintah dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Ini contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Kemudian dokumen swasta ini adalah dokumen yang dihasilkan oleh pihak swasta tetapi memiliki kekuatan hukum ya. Ini contohnya adalah akta notaris atau surat visum dokter gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah dokumen kontrak dagang, yaitu dokumen yang berasal dari kontrak dan perjanjian dalam dunia perdagangan. Ini contohnya surat perjanjian jual beli dan surat kontrak, itu contohnya. Kemudian yang nomor 4 adalah dokumen aktivitas lembaga persurat kabaran dan penerbitan, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh lembaga persurat kabaran dan penerbitan yang memuat informasi mengenai kegiatan dan aktivitas lembaga tersebut. Ini contohnya adalah clipping atau kaleidoskop dan sebagainya. Nomor 5, dokumen perseorangan, yaitu dokumen yang dihasilkan dan dimiliki oleh individu atau perseorangan, serta memiliki nilai-nilai penting mulai dari nilai ekonomis hingga nilai historis. Ini contohnya untuk dokumen perorangan, misalnya lukisan karya pelukis terkenal, misalnya Effendi, Basuki Abdullah, atau koleksi keramik ya yang dimiliki oleh Adam Malik dan sebagainya. Dokumen berdasarkan segi penelitiannya ini ada 3. Yang pertama adalah dokumen primer, yang kedua dokumen sekunder, yang ketiga dokumen tersier. Untuk dokumen primer ini adalah dokumen yang berisi informasi tentang penelitian yang asli atau yang aplikasi yang paling baru gitu ya. Ini contohnya, ini majalah, laporan, penelitian, katalog teknik, peraturan perundangan dan sebagainya. Dokumen primer dapat dibedakan menjadi 3 tipe utama, yaitu A. Sumber naratif dan literatur, yaitu sumber yang berbentuk karangan fiksi ataupun non-fiksi dan mengandung pesan tertentu. Ini contohnya kalau fiksi itu prosa, drama, sedangkan kalau non-fiksi ini adalah catatan harian, biografi, dan karya ilmiah. Yang B, sumber diplomatik, yaitu sumber yang menghubungkan 2 pihak atau lebih dan memiliki kekuatan hukum. Ini contohnya adalah piagam dan dokumen legal lain yang biasanya mengikuti suatu format tertentu. Yang C, dokumen sosial, yaitu dokumen berupa catatan yang dituliskan oleh organisasi atau badan yang menangani masalah-masalah sosial. Ini contohnya adalah akta kelahiran dan catatan pajak. Tadi yang pertama adalah dokumen primer ya. Sekarang yang kedua ini dokumen sekunder, yaitu dokumen rujukan atau pendukung yang berisi informasi mengenai dokumen primer. Yang ketiga adalah dokumen tersier, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen primer dan sekunder. Jadi ini merupakan penjelasannya gitu ya. Namanya dokumen tersier. Untuk dokumen tersier terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah katalog perpustakaan, yang kedua buku ajar, yang ketiga direktori. Katalog perpustakaan ini adalah daftar buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Sedangkan buku ajar ini adalah karya baku yang digunakan sebagai bahan pengajaran dalam sistem pendidikan. Direktori ini adalah senarai atau daftar dokumen yang berisikan informasi mengenai suatu objek dan disimpan dalam satu kesatuan berkas gitu ya. Ini contohnya daftar nama instansi yang penting beserta alamatnya dan nomor kontak yang bisa dihubungi gitu. Kemudian dokumen berdasarkan ruang lingkup dan bentuk fisiknya ini terbagi menjadi 3. Dokumen lateral, dokumen korporal, dan dokumen privat. Dokumen lateral ini adalah dokumen yang tercipta melalui proses penulisan, perekaman, pencatatan, atau penggambaran. Contohnya ini adalah buku, majalah, koran, pita, kaset, dan sebagainya ya. Kemudian kalau
Dokumen korporal ini adalah dokumen yang berbentuk benda-benda yang bernilai sejarah, dimulai dari benda seni hingga perkakas rumah tangga. Ini contohnya keris, perhiasan, dan mata uang kuno, serta gerabah peninggalan dari masa lampau. 3. Dokumen privat, yaitu dokumen yang berwujud arsip baik lembaran maupun non-lembaran. Ini contohnya surat perjanjian, akta tanah, dan file dokumentasi yang tersimpan di dalam komputer. Kemudian dokumen berdasarkan ruang lingkup kerja pemerintah ada 2, yaitu dokumen pemerintah dan dokumen lain. Dokumen pemerintah yaitu dokumen yang bersumber dari lingkup pemerintahan dan mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Sedangkan dokumen lain ini digunakan dalam ruang lingkup kerja pemerintah yang meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut. A. Surat pengantar itu adalah surat yang dikirimkan bersama benda lain kepada pihak yang berkepentingan ya. Ini contohnya adalah benda yang dikirimkan bersama dengan surat pengantar, diantaranya buku, salinan surat, dan perlengkapan kantor. Kemudian yang B ini faktur atau invoice. Ini adalah tanda bukti transaksi jual beli yang berisi penghitungan harga barang yang dijual berdasarkan jenis dan jumlahnya. Kemudian ada juga kwitansi, yaitu tanda bukti pembayaran atau penerimaan uang yang diberikan setelah melakukan transaksi. Kemudian bill of lading ini adalah surat angkutan yang disertakan pada barang-barang yang akan dikirim dengan kapal laut. Yang terakhir adalah letter of credit, yaitu surat yang dikeluarkan bank, devisa, atau perintah importer kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasinya. Jadi surat tersebut menjadi hak bagi eksportir dan alat untuk menarik dana. Anak-anak, demikian tadi materi untuk video yang kedua ini, yaitu tentang jenis-jenis dokumen. Silahkan kalian putar-putar kembali videonya agar lebih paham ya. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian putar pada video yang ketiga. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.